Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh, anak-anak soleha. Oke, hari ini berbeda dengan pembelajaran biasanya. Biasanya kita belajar melalui pembelajaran Zoom. Hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar di tema yang sama, yaitu tema 4B tentang selalu berhemat energi. Boleh sekarang disiapkan buku tema 4B-nya. Kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu tentang manfaat energi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan kalian seperti biasa harus membaca doa sebelum belajar. Silahkan berdoa di rumahnya masing-masing supaya materi hari ini bisa kalian cepat paham. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, targetnya apa. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama, kalian dapat menyajikan teks petunjuk. Yang kedua, kalian dapat menyajikan teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan manfaat perubahan bentuk energi. Kemudian yang keempat, kalian dapat menjelaskan perubahan bentuk energi. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Dan yang keenam adalah kalian dapat menjelaskan pemanfaatan batu bara. Oke anak-anak, kemarin itu kita sudah belajar tentang beberapa kewajiban kita terhadap energi. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan. Misalnya menggunakan kipas angin saat udara panas. Nah, untuk menyalakan kipas angin itu atau alat elektronik yang lain, ada yang namanya teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Oke, teks petunjuk itu adalah teks yang menjelaskan keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat. Jadi berisi tentang cara menggunakan suatu benda. Nah, di sini kenapa kita membutuhkan yang namanya teks petunjuk? Karena untuk menyalakan alat elektronik itu harus digunakan dengan hati-hati karena listrik kan dapat menimbulkan bahaya sengatan listrik. Jadi dibutuhkan teks petunjuk. Nah, anak-anak di sini kalian bisa perhatikan, Ibu di sini punya contoh tentang teks petunjuk, yaitu petunjuk penggunaan kipas angin. Ada 6 petunjuk. Kalian bisa membaca petunjuk penggunaan kipas angin itu di halaman di buku paket kalian, buku paket 4B di halaman 41. Nah, supaya teks petunjuknya itu bisa lebih menarik anak-anak, ternyata teks petunjuk itu bisa dibuat dalam bentuk poster. Kita cari tahu dulu apa itu poster ya. Poster itu adalah sebuah media publikasi yang berisi informasi yang bersifat mengajak, yang terdiri dari tulisan dan gambar atau kombinasi keduanya. Jadi di dalam sebuah poster itu ada tulisan dan juga gambarnya yang membuat poster itu lebih menarik daripada teks petunjuk biasanya. Di sini ada contohnya. Di sini ada petunjuk bagaimana cara berhemat energi. Ada 4 petunjuk. Yang pertama di situ adalah bukalah tirai dan jendela saat pagi dan siang. Kemudian yang kedua, gunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang. Yang ketiga, matikan perangkat listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, tutuplah keran yang telah selesai digunakan dengan tepat. Nah, di sini anak-anak bedanya poster dengan teks petunjuk yang tadi itu di sini lebih menarik karena adanya gambar. Nah, kira-kira hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat poster? Di sini ada 4 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penulisan judul poster itu sebaiknya singkat dan jelas, jadi tidak boleh terlalu panjang. Kemudian yang kedua, informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi isinya itu juga tidak terlalu panjang,
diringkas sesingkat mungkin. Kemudian yang ketiga, gambar sebaiknya sesuai dengan topik poster. Ini sudah pasti. Jangan sampai posternya tentang apa, topiknya tentang apa. Oke, yang keempat di sini dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca. Jangan asal-asalan gambar taruh di sini, tulisan ditaruh di sini. Jangan asal-asalan, harus diperhatikan baik-baik dekorasi dan penataan letak informasi dan juga gambarnya. Itu adalah keempat hal yang perlu kita perhatikan saat membuat poster. Anak-anak, tadi kita kan sudah belajar atau sudah mengetahui tentang petunjuk penggunaan kipas angin atau alat elektronik lainnya. Nah, pada alat elektronik ini itu kan mengalami yang namanya perubahan energi. Maka dari itu sekarang kita akan belajar mengenai perubahan energi dan manfaatnya. Yang pertama di sini Ibu punya gambar kipas angin. Kipas angin ini berfungsi untuk mendinginkan ruangan. Jadi kalau kepanasan kalian bisa menghidupkan kipas angin dengan memperhatikan petunjuk penggunaan kipas angin yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kira-kira kipas angin ini terjadi perubahan energi apa ke apa? Ternyata kipas angin ini terjadi atau mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kalau tidak ada listrik tidak mungkin kipas anginnya bisa nyala. Nah, di sini kan ketika kipas anginnya sudah dicolokin ke stop kontak, pasti baling-balingnya itu akan bergerak dan menghasilkan angin. Perubahan energi pada kipas angin ini anak-anak berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Kemudian di sini ada yang kedua. Ini yang sering kita konsumsi. Perhatikan di sini gambarnya. Gambar yang atas itu ada anak-anak sedang makan. Kemudian gambar yang bawah anak-anak sedang berangkat sekolah. Jadi ketika kita ingin berangkat sekolah atau melakukan aktivitas pasti membutuhkan yang namanya energi. Nah, makanan ini berfungsi sebagai sumber energi pada tubuh kita. Perubahan apa yang terjadi pada makanan? Nah, perubahan yang terjadi pada makanan ini anak-anak berupa energi kimia. Makanan yang kita makan itu berupa energi kimia yang dirubah menjadi energi gerak. Ketika kita berjalan, berlari itu kan kita bergerak. Karena manusia itu membutuhkan energi dari makanan untuk melakukan aktivitas, misalnya belajar atau berolahraga. Nah, perubahan energi berikutnya anak-anak di sini kalian perhatikan ada gambar mobil mainan yang berwarna merah, kemudian yang berwarna hitam ini itu namanya adalah motor listrik atau yang biasa kita sebut dengan remote. Kalau gak ada remote, mobilnya tidak akan bisa berjalan sendiri. Nah, di dalam mobil-mobilan ini anak-anak itu terjadi yang namanya perubahan energi juga dari energi listrik yang awalnya itu dari energi listrik menjadi induksi magnet yang ada pada motor listrik atau pada remote-nya. Kemudian dari perubahan tersebut energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Energi gerak ketika mobilnya bisa bergerak karena adanya remote. Untuk lebih mengetahui lagi tentang mainan mobilan ini anak-anak, kalian bisa membaca di buku paket kalian, buku paket 4B di halaman 56. Jangan lupa dibaca ya. Oke anak-anak, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang pembangkit listrik. Di sini Ibu punya beberapa gambar. Coba perhatikan di sini gambar yang pertama. Nah, itu adalah gambar sepeda pembangkit listrik. Sepeda ini anak-anak itu bisa bisa dimanfaatkan untuk menyalakan beberapa perangkat elektronik tapi yang berdaya kecil. Contohnya seperti lampu radio. Kemudian bisa untuk mengisi daya HP, itu juga bisa. Untuk lebih mengetahui lagi, untuk menambah pengetahuan kalian tentang sepeda pembangkit listrik ini, silahkan dibuka buku paketnya 4B di halaman 54. Itu di situ ada penjelasan atau teks tentang sepeda pembangkit listrik.
Oke, kemudian anak-anak yang kedua, pembangkit listrik yang lain adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita sebut dengan PLTA. Itu bisa kalian perhatikan gambarnya, itu adalah PLTA yang ada di Bandung anak-anak. Yang ada di Bandung, PLTA ini memanfaatkan aliran air bendungan Cirata. Bisa kalian perhatikan gambarnya di situ. Kemudian yang ketiga di sini ada gambar lagi, ada gambarnya panel surya. Ini namanya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa kita sebut dengan PLTS. Nah, PLTS ini atau pembangkit listrik tenaga surya ini anak-anak mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, PLTS terbesar di Indonesia itu ada di Bali, yaitu di daerah Karangasem dan di daerah Bangli. Itu adalah beberapa pembangkit listrik. Oke anak-anak, selanjutnya adalah tadi kita sudah mengetahui tentang energi. Nah, energi yang kita gunakan setiap hari itu kan memberikan banyak sekali manfaat. Nah, energi itu bisa dihasilkan dari sumber daya alam karena Indonesia itu mempunyai banyak sekali kekayaan sumber daya alam. Oke, di sini ada beberapa contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar ikan. Nah, ikan itu merupakan salah satu sumber daya alam laut yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Bisa dijadikan ikan, bisa dimakan. Kemudian gambar yang kedua anak-anak, itu adalah gambar rempah-rempah anak-anak. Rempah-rempah ini merupakan salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Biasanya dijadiin jamu rempah-rempah itu. Oke, tadi kita sudah tahu ada ikan dan juga ada rempah-rempah. Itu merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam itu ada dua, Nana. Ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau untuk memperbaharuinya ini butuh waktu yang sangat lama. Salah satunya adalah batu bara. Kita akan belajar pemanfaatan batu bara. Nah, batu bara ini anak-anak merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik dari sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Jadi sudah sangat lama untuk terbentuk batu bara. Nah, penambangan batu bara di Indonesia itu ada terletak di beberapa wilayah. Antara lain ada di Pulau Laut di Kalimantan Selatan, kemudian ada di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan juga ada di Muara Enim atau di Sumatera Selatan. Nah, pembangkit listrik di Indonesia itu memanfaatkan sumber daya alam berupa batu bara sebagai bahan bakar. Itu salah satunya batu bara itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Itu adalah tentang pemanfaatan batu bara anak-anak. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan batu bara, coba kalian buka buku paket 4B-nya halaman 69. Di situ ada proses pembentukan batu bara. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik, bisa cepat kalian mengerti dengan baik. Jangan lupa bukunya dibaca sesuai dengan halaman yang sudah Ibu beritahu tadi. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, silahkan bukunya dirapikan, kemudian silahkan siap-siap untuk berdoa. Silahkan bisa berdoa di rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak anak-anak, tetap semangat belajar meskipun belajarnya masih di rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa semoga virus COVID-19-nya segera pergi, sehingga kita bisa belajar langsung di sekolah nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.